Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodon Yendri, tim dari mata kuliah Logika dan Algoritma. Nah, sebelumnya dosen terdahulu telah menyampaikan materi sebelum Meet. Nah, sekarang saatnya saya melanjutkan pertemuan setelah Meet ini. Adapun mata kuliah kita adalah Logika dan Algoritma dengan topik pada pertemuan 9 ini adalah larik atau array. Nah, baik, kita lihat apa itu larik atau array. Larik atau array adalah sekumpulan data yang disimpan dengan nama sama, dengan nama dan tipe sama. Isi data di dalam larik disebut dengan elemen. Elemen larik dapat diakses melalui indeksnya. Indeks larik haruslah tipe data yang menyatakan keterurutan. Nah, mungkin pada sebelumnya Anda sudah mengenal apa yang namanya variabel. Variabel adalah suatu nama yang menyimpan satu data. Nah, sedangkan larik atau array ini adalah suatu atau sekumpulan data dengan nama dan tipe sama. Jadi kalau variabel hanya menyimpan satu data, sedangkan larik atau array itu menyimpan sekumpulan data dengan tipe nama dan tipe sama. Nah, secara garis besar, larik atau array itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, larik dimensi 1, biasa disebut dengan vektor. Yang kedua, larik dimensi 2, yang disebut dengan matrik atau tabel. Yang ketiga adalah larik dimensi banyak atau disebut dengan ruang. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 2 jenis larik saja, yaitu larik dimensi 1 dan larik dimensi 2. Nah, larik dimensi 1 atau array dimensi 1 adalah sekumpulan data yang disimpan secara mendatar dengan nama dan tipe sama. Nah, misalnya, sebuah larik bernama A dengan 10 elemen dapat dilukiskan secara logik sebagai sekumpulan kotak yang terurut. Nah, Anda bisa lihat di sini ada 10 kotak ya dengan namanya A. Dan setiap kotak yang ditandai dengan 1 sampai 10 di sini, karena yang kita butuhkan tadi ada 10 elemen ya, itu menyatakan indeks. Indeks itu merupakan keterurutan, mulai dari indeks terkecil sampai dengan indeks terbesar. Nah, sedangkan data yang akan kita masukkan ke dalam kotak-kotak ini, itu disebut dengan elemen. Nah, jadi walaupun ada 10 kotak, ya, tapi semua dari kotak-kotak ini diwakili oleh namanya A dengan indeksnya yang berbeda-beda. Nah, larik ini tidak hanya bisa 10, tapi tergantung dari kebutuhan kita, berapa elemen yang kita butuhkan. Ya, tapi semuanya itu namanya adalah sama, tipenya sama. Berbeda dengan variabel biasa. Kalau variabel bisa hanya menyimpan satu nama saja untuk satu variabel. Nah, sebagai contoh, di sini dinyatakan bahwa tiap kotak pada larik diberi indeks integer 1, 2, 3, dan seterusnya. Tadi ada 10, di mana tiap elemen larik ditulis dengan A1, A2, A3, dan sampai A10. Dan, ya, A10 kalau kita punya 10 elemen. Nah, tadi saya katakan bahwa perbedaan larik dengan variabel biasa. Kalau larik dapat menyimpan sejumlah data, sedangkan variabel biasa hanya menyimpan satu data.
Jadi dalam arti kata bahwa variabel larik itu dapat menghemat pemakaian memori. Ya. Nah, contoh, misalkan kita akan menyimpan 3 nilai mahasiswa. Kalau dengan variabel biasa, kita harus menyediakan 3 variabel. Seperti nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Bisa kita definisikan nilai 1 misalnya 90, nilai 2 89, nilai 3 70. Itu untuk 3 nilai mahasiswa. Apabila kita akan menyimpan 100 nilai mahasiswa, tentu kita harus menyediakan 100 pula variabelnya. Nah, hal ini tentu tidak mungkin ya. Kita akan menyimpan 100 variabel. Bagaimana kalau nanti jumlah mahasiswa kita ada ribuan? Tentu ribuan pula variabel yang akan kita siapkan. Nah, oleh karena itu pekerjaan dengan menyimpan data pada variabel biasa jelas tidak mungkin untuk masalah ini. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita dapat menyimpan dengan menggunakan larik atau array. Nah, itulah fungsi larik atau array tersebut. Nah, bagaimana mendeklarasikan larik pada C++? Nah, jadi nanti kita akan implementasikan semua pemrograman itu dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, untuk mendeklarasikannya adalah tipe data, nama larik, dan indeks. Di mana tipe data adalah tipe data dalam larik, adalah tipe-tipe dalam data dalam pemrograman C++. Anda tentu sudah mengenal, ada yang namanya int, ada yang namanya char, ada yang namanya string, ada yang namanya long, dan seterusnya. Nah, kemudian nama larik itu sama dengan nama variabel biasa. Anda sudah tahu bahwa nama variabel itu terdiri dari huruf pertama harus abjad. Tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh menggunakan karakter khusus. Tidak boleh dijarakkan. Kalau kita ingin mau jarakkan, maka gunakan underscore. Kemudian panjangnya terbatas atau dibatasi. Nah, itu nama larik. Kemudian indeks. Indeks ini adalah jumlah indeks yang nanti berakibat pada berapa jumlah elemen data yang akan masukkan ke dalam kotak-kotak tersebut. Nah, contoh pendeklarasiannya adalah int nilai 10. Artinya kita siapkan variabel larik dengan sebanyak 10 indeks. Kemudian char huruf 15 kita siapkan variabel larik huruf sebanyak 15 dengan tipenya char. Nah, kemudian bagaimana membaca data dalam larik? Karena larik dimensi 1 merupakan sekumpulan elemen yang berada pada baris yang sama, maka pengisian dan pembacaan data dalam larik haruslah menggunakan struktur looping. Tentu Anda sudah mengenal ya, apa itu struktur looping. Misalkan larik A yang didefinisikan dengan 10 indeks, maka pengisiannya adalah for I sama dengan 0, I kecil sama dengan 9, plus I. Kemudian cin AI. For adalah salah satu bentuk dari struktur looping. Ada 3 bentuk struktur looping. Yang pertama for, yang kedua while, yang ketiga do while. Nah, pada kesempatan ini saya mencontohkan dengan menggunakan struktur looping for. For I sama dengan 0, I kecil sama dengan 9, plus I. Artinya, lakukan perulangan mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Karena di dalam bahasa C, ya, indeks larik itu selalu dimulai dari 0. Jadi kalau 0 sampai 9 berarti 10 buah. Kemudian cin AI. Cin adalah statement untuk menerima data atau elemen A yang ke I. Dalam hal ini tentu 0 untuk yang pertama. Nah, setelah diinputkan elemen A ke 0, kemudian dilanjutkan dengan
plus plus I. Plus plus I ini artinya tambah 1. Jadi fungsinya adalah increment. Increment. Jadi menambah nilainya 1, karena di dalam indeks dia akan selalu bergerak dari kecil ke besar yang dimulai dengan 0. Nah, setelah 0, 1, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan begitu seterusnya. Itu namanya increment. Nah, jadi setelah A ke 0 dimasukkan, proses balik ke atas. Saat dia balik ke atas ini, tentu I-nya sekarang sudah 1. Nah, 1 ternyata masih kecil sama dengan 9. Maka dilakukan lagi. Cin AI. A yang ke-1. Berapa nilai yang A yang ke-1? Terserah kita. Nah, kemudian setelah A1, kemudian plus plus I lagi. Increment lagi. 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Dia balik lagi ke atas. I sekarang menjadi 2. 2 kecil sama dengan 9. Iya. Karena iya, maka Cin AI. Cin, masukkan data yang kedua. Untuk data yang AI yang kedua. Artinya data yang ketiga. Nah, begitu seterusnya sampai nanti 9 ya. 9, I-nya 9 dicetak, diinputkan. Setelah diinputkan 9, kemudian plus plus I, berarti 9 tambah 1, 10. Dia balik lagi ke atas, ternyata 10 tidak kecil sama lagi dengan 9. Ya, tidak kecil sama lagi dengan 9. Ya, ya, artinya tidak memenuhi lagi syaratnya. Maka dia akan keluar. Nah, keluar, maka prosesnya selesai. Nah, itulah bagaimana cara membaca data di dalam larik. Nah, sedangkan untuk membaca atau mencetaknya, tadi untuk menginputkan ya, mengisi data ke dalam larik. Nah, berikutnya kita akan bagaimana melakukan pencetakan atau pembacaan data, mencetaknya ke layar. Nah, caranya sama, tentu merupakan keterurutan juga yang dimulai dari indeks G0 sampai indeks yang terakhir. Cuma saja bedanya kalau mencetak statementnya adalah cout, count. Nah, jadi nanti akan dicetak mulai dari elemen pertama, kedua, ketiga, sampai elemen berikutnya. Nah, itu cara pengisian dan pencetakan data ke dalam larik. Nah, kemudian ada lagi bentuk pengisian data ke dalam larik dengan tidak memasukkan melalui keyboard. Kalau tadi melalui keyboard, nah sekarang memasukkannya itu dengan mendeklarasikan data di dalam program. Nah, dengan mendeklarasikan in matrik A sama dengan kurung kawal. Nah, ini nilai-nilainya adalah 10 nilai. Nah, nilai-nilai ini nanti akan kita masukkan ke dalam indeks dari larik yang kita definisikan 10 tadi. Nah, sedangkan untuk membacanya sama dengan yang sebelumnya. Jadi for I sama dengan 0, I kecil sama dengan 9, kemudian I plus plus. Nah, kemudian count AI. Nah, count AI. Ya. Jadi mulai dari 0, jadi yang pertama dibaca ini sebagai indeks 0, ini sebagai indeks 1, ini sebagai indeks 2, 3, dan begitu seterusnya. Ini adalah indeks yang ke-9. Setelah 9, berarti tambah 1, 10. Karena dia 10 tidak kecil sama lagi dengan 9, maka dia keluar. Nah, keluar. Maka prosesnya berhenti. Nah, ini flowchart ya. Seperti Anda sudah ketahui bahwa untuk menggambarkan, menyatakan ya algoritma itu bisa dalam bentuk flowchart, bisa dalam bentuk pseudocode. Nah, ini flowchart untuk mengisi dan menampilkan data ke dalam larik. Pertama, start I sama dengan 1, jadi mulai dari 1, selama kecil sama dengan 10. Karena ini, kenapa mulainya I sama dengan 1? Karena ini adalah dalam bentuk flowchart atau algoritma. Tapi begitu kita implementasikan ke dalam bahasa C, indeksnya selalu mulai dari 0. Jadi kalau mulainya 0 berarti selesainya 9 kalau ada 10 elemen. Tapi kalau mulainya 1 tentu selesainya 10. Nah, gitu. Jadi tolong dipahami ya bahwa
implementasi algoritma dalam bahasa C, indeksnya selalu dimulai dari 0. Nah, ini dalam bentuk algoritma, flowchart. I sama dengan 1, I kecil sama dengan 10, sin AI. Kemudian I sama dengan I tambah 1. Nah, jadi ini akan dilakukan berulang-ulang. Nah, berulang-ulang ini yang namanya struktur looping. Ini perulangan untuk menginputkan data ke dalam larik. Nah, setelah tidak lagi diinputkan, proses disambut dengan looping yang kedua. Looping yang kedua adalah I mulai dari 1 tadi, diseleksi. Selagi I kecil sama dengan 10, maka cetak AI. Cetak mulai dari A1, nanti sampai 10 kali dicetak. Nah, ini namanya looping untuk mencetak. Nah, setelah 10 kali dicetak, maka prosesnya selesai, stop. Nah, itu kira-kira algoritma flowchart ya untuk mengisi dan menampilkan data dalam larik. Nah, ini contoh ya. Buatlah pseudocode dan flowchart untuk menginputkan nilai 10 mahasiswa ke dalam larik dimensi 1 dan kemudian mencetaknya ke layar dengan layout sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah program untuk menginputkan dan mencetak laporan ya. Sehingga nanti tentunya karena adalah 10 mahasiswa tentu ada berulang-ulang sebanyak 40 kali yang kita lakukan. Nah, setelah itu nanti ditampilkan di bawahnya mahasiswa yang memiliki nilai terendah dan juga mahasiswa dengan memiliki nilai tertinggi. Ini adalah laporan. Nah, untuk mengerjakan ini, data yang perlu diinputkan adalah nomor BP, nama, UTS, dan UAS. Sedangkan angka dan huruf itu tidak perlu diinputkan. Angka kita proses dengan cara mendapatkan nilai 40% dari UTS ditambah 60% dari UAS. Sedangkan huruf ditentukan oleh angka. Jadi huruf ini apakah nanti mahasiswa mendapat nilai A, B, C, D, dan E, itu diproses melalui angka ya yang sudah didapatkan. Jika nilai angka 0 sampai 40 maka E, 41 sampai 55 D, 56 sampai 65 C, 66 sampai 79 B, dan besar dari 79 adalah A. Nah, ini adalah 5 pilihannya. Artinya apa? Seorang mahasiswa akan mendapatkan nilai salah satu dari 5 pilihan ini. Oleh karena itu, kita menggunakan struktur pemilihan kondisi atau decision yang tentunya sudah Anda pelajari pada materi sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat larik 2 dimensi. Tadi sudah disampaikan, sering disebut dengan tabel atau matriks. Nah, misalnya, matrik A dengan ordo 3x4 memiliki indeks dan matriks sebagai berikut. Kalau kita bicara matrik, kita tidak terlepas ya dari penggunaan atau penyebutan ordo. Ordo adalah menyatakan berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolom. Di sini matrik A dengan ordo 3x4 artinya sebuah matrik dengan 3 baris dan 4 kolom. Di mana indeks dari masing-masingnya adalah 11, 12, 13, 14, ya, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, dan 34. Artinya apa? Artinya dalam satu baris ada 4 kolom. Ya. Nah, dalam satu baris ada 4 kolom. Nah, bagaimana mendeklarasikannya? Untuk mendeklarasikannya dalam bahasa C, tipe data, nama larik, jumlah baris, dan jumlah kolom. Nah, kalau tadi larik dimensi 1 cuma indeksnya saja, karena di dalam larik dimensi 1 tidak dikenal baris, tapi yang dikenal adalah indeks. Ya, kalau di sini indeks juga, tapi dinyatakan dengan baris dan kolom. Nah, di mana tipe datanya sama dengan tadi, nama larik juga sama. Nah, jumlah baris adalah
menyatakan indeks berapa baris yang kita perlukan. Begitu juga dengan jumlah kolom. Jadi kalau matrik 3 kali 4 berarti 3 baris 4 kolom. Kalau matrik 2 kali 2 berarti 2 baris dan 2 kolom. Itu kira-kira. Nah, dalam contohnya mendefinisikan in matrik A artinya 3,4. Ya, 3 baris 4 kolom. In matrik B 2 baris 3 kolom. Kemudian kita lihat pseudocode menginputkan dan mencetak data pada matrik. Ya. Ini adalah deklarasi in matrik 3 kali 4, ya, menginputkan data ke dalam matrik A. Nah, tadi ya for I karena dia adalah terdiri baris dan kolom, berarti kita menggunakan 2 perulangan yang disebut dengan nested for. Ya, nested for artinya for di dalam for. Nah, dimulai dari for I sama dengan 0, ini 0 harusnya ini. Ya, 0 ya. For I sama dengan 0, I kecil sama dengan 2, plus I. Jadi artinya mulai dari 0 sampai 2 berarti 3 untuk baris. Jadi I adalah untuk baris, sedangkan J sama dengan 0 sampai 3, J kecil sama dengan 3, plus J. Jadi J ini adalah untuk kolom, berarti dari 0 ke 3, berarti ada 4 kolom. Nah, jadi dalam arti kata, di saat I-nya 0, J-nya lakukan 4 kali. Nah, ini kan, di saat barisnya 0, J-nya lakukan 4 kali. Nah, ya. Nah, begitu seterusnya. Di saat dia balik ke atas, I jadi 2. Nah, di saat baris kedua, lakukan lagi J, kolomnya 4 kali. Nah, kemudian setelah penuh, ya, sampai ke indeks 3, 4, maka dia keluar, kemudian dicetak. Nah, dengan cara yang sama dicetak. Kalau tadi input, sekarang cetak. Nah, cetak AIJ. Nah, berikut program lengkap dari bagaimana caranya kita mengisi dan mencetak matrik ke layar dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, bahasa pemrograman C selalu diawali dengan preprocessor, ya, tanda pagar include IO_stream, include conio. IO_stream adalah berhubungan dengan input/output, kemudian include conio itu berhubungan dengan konsol input/output. Jadi berhubungan dengan yang pertama input/output, kemudian ini konsol layar. Nah, sebenarnya banyak nih include ya, tapi dalam kesempatan ini cukup kita 2 saja karena ini adalah yang sangat penting, ya. Nah, nanti ada include match kalau kita menggunakan fungsi matematik, input string kalau kita menggunakan data string, kemudian input include Windows kalau kita menggunakan fungsi-fungsi Windows, ya banyak sekali. Nah, jadi kalau Anda buka program C-nya, di situ ada file-file yang ekstensinya H, singkatan dari header. Nah, itu semuanya itu adalah preprocessor. Nah, jadi preprocessor ini adalah yang wajib, ya, setiap Anda menggunakan bahasa C, IO_stream, conio, atau kalau di versi lama stdio, ya, nah, kemudian std, ya stdio dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan using namespace std. Ini adalah merupakan standar, ya, penggunaan nama space, ya. Jadi karena bahasa C ini adalah bahasa berorientasi objek, nah sebenarnya dalam penggunaannya itu kita menggunakan panjang sekali perintahnya, count, .2 dan seterusnya panjang, ya. Nah, jadi untuk menyederhanakan, memudahkan kita menulis cout-nya atau cin-nya, ya, in-nya, maka kita gunakan using namespace. Jadi kalau tidak ada using namespace, maka cout ini nanti akan tidak dikenal oleh compiler C.
Kemudian in main. In artinya IP dari data, main adalah program utama. Jadi dalam bahasa C, setiap program harus ada main-nya. Kalau tidak ada main, program utamanya atau fungsi program utama, maka sepanjang apapun program yang kita buat itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, begitu pentingnya bahasa pemrograman. Di dalam bahasa pemrograman C perlu ada main-nya. Nah, main diawali dengan kurung kerawal dan diakhiri dengan kurung kerawal tutup. Ya. Jadi mulai dari kurung kerawal buka ini sampai ke kurung kerawal tutup ini itu adalah in main. Artinya itu adalah fungsi dari program utama. Kemudian in I, J. Ini artinya definisikan variabel I dan variabel J. Untuk apa variabel I dan variabel J? I ini adalah untuk menyatakan baris dan J adalah untuk menyatakan kolom. Dan diakhiri dengan semikolon, titik koma. Perlu Anda pahami bahwa setiap instruksi dalam bahasa pemrograman C selalu diakhiri dengan semikolon. Kecuali adalah preprocessor, kemudian in main. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian nanti ada lagi struktur perulangan, struktur pemilihan kondisi kayak ini perulangan, ini tidak perlu pakai titik koma. Selainnya pakai titik koma atau semikolon. Ingat gitu ya, bahwa setiap instruksi dalam bahasa pemrograman Visual C atau C++ atau C selalu diakhiri dengan titik koma, kecuali ya include ya, in main, kemudian for, while, if, itu tidak perlu menggunakan titik koma. Nah, kemudian ini yang diawali dengan slash 2 kali itu adalah komentar untuk mengingatkan pada pemakai atau pembuat program bahwa ini adalah komentar dan ini nanti tidak akan diproses, tidak akan diterjemahkan oleh compiler. Nah, sedangkan ini adalah struktur perulangan tadi ya untuk menginputkan data ke dalam matrik ya. Ini dinyatakan baris ke I, kolom ke I. Ini tujuannya supaya nanti memudahkan pemahaman yang menggunakan program. Ini adalah baris ke 0, kolom ke 0. Jadi di saat ini dijalankan nanti, maka hasilnya seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi baris ke 0, kolom ke 0, nilainya 1. Kita inputkan 1. Ya, terserah kita nilainya yang kita inputkan berapa. Tapi yang penting bahwa baris ke 0 dan kolom ke 0. Tadi kan ada indeks ke 11. 11 ini di sini adalah 00. Ya. Jadi ini menyatakan indeks ya. Ini indeks baris dan ini indeks kolom. Nah, kemudian yang di bawahnya mencetak data ke layar. Nah, ini sama, cuma bedanya kalau di atas dari cout chin, kemudian kalau di sini count matrik. Ini hanya mencetak saja. Tidak ditampilkan lagi komentar-komentar sebelumnya. Nah, ini hasilnya kalau dijalankan nanti perulangan yang di bawah. Ini hasilnya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencetak ke layar. Untuk menjarakkan antara data satu dengan data yang lain. Nah, sedangkan ini adalah count \n itu untuk membawa kursor ke baris di bawahnya, sehingga di bawah ini bisa kita cetak. Tapi kalau tidak ada count \n ini, maka nanti cetaknya ke kanan semuanya, mendatar dia. Nah, kalau mendatar tentu tidak matrik lagi namanya. Nah, oleh karena itu, supaya bisa dicetak di bawah, maka gunakan count /n. Nah, itu kira-kira program dari mencetak mengisi dan mencetak matriks ke layar. Nah, ini program bentuk lain dalam artian kalau tadi datanya diinput, nah sekarang datanya tidak diinput. Ya, jadi yang lain-lainnya sama, cuma bedanya kalau sekarang datanya tidak diinput, disediakan datanya di dalam program. Ini adalah untuk baris pertama, ini adalah baris kedua, ini baris ketiga. Sedangkan bagian-bagian ini indeks pertama, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan begitu seterusnya.
sehingga ada 3 baris dan 4 kolom. Nah, jadi karena datanya sudah ada, kita tidak perlu input lagi. Nah, lalu dari data yang ada kita cetak dengan cara yang sama seperti ini tadi. Nah, sehingga kalau ini dijalankan, hasilnya seperti ini. Nah, ini matrik A. Nah, cuman saja kalau datanya didefinisikan di dalam program, tentu program yang kita buat tidak fleksibel. Kenapa demikian? Karena kalau kita ingin mengubah data, maka program harus dibongkar lagi. Nah, jadi artinya program yang kita buat itu tidak fleksibel ya. Nah, namun demikian bahasa C menyediakan cara-cara seperti ini. Selanjutnya, di dalam matrik kita selalu banyak menggunakan operasi-operasi matrik. Di antaranya ada menjumlahkan matrik, ada perkalian matrik. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita bisa melakukan penjumlahan dua buah matrik. Syarat penjumlahan, jumlah ordo kedua matrik harus sama. Kalau tidak sama ordonya, maka matriknya kedua matrik tidak bisa dijumlahkan. Yang kedua, deklarasi matrik A dan B dengan ordo 3 kali 4. Nah, ini cara mendeklarasikannya. In A 3 kali 4, in B 3 kali 4. Nah, C ini 3 kali 4 adalah untuk menampung matrik. Ya, hasil penjumlahan matrik A dan matrik B kemudian disampung di dalam C dengan ordo yang sama. Nah, input data ke dalam matrik sama, ya, perulangan nested for. Nah, cuma kita gabung saja cin A dan cin B. Jadi inputnya sama. Ya. Kemudian untuk menjumlahkan dua matrik juga setelah dijumlahkan tentu kita simpan hasilnya ke dalam C. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Nah, cara menyimpannya adalah CIJ sama dengan AIJ tambah BIJ. Jadi hasil penjumlahan A, B, misalnya A00, B00, kemudian disimpan di dalam C00. A01, B01 disimpan ke dalam C01, dan begitu seterusnya. Nah, itu cara untuk menjumlahkan dan menyimpan data ke dalam matrik C. Nah, sekarang operasi setelah kita lakukan operasi penjumlahan, sekarang kita mencetak. Bagaimana mencetak? Nah, cara mencetak sama dengan yang tadi, dengan menggunakan nested for juga. Ya, kalau tadi menginputkan cin, sekarang mencetaknya adalah count. Nah, itu kira-kira penjelasan dari matrik atau tarik dimensi 2. Nah, bagaimana pula dengan perkalian matrik? Silakan Anda baca sendiri nanti dari sumber-sumber yang ada. Tugas saudara untuk minggu depan, Anda diminta untuk membuat program lengkap untuk menjumlahkan matrik A dan matrik B tadi, dan kemudian simpan ke dalam matrik C dan cetak hasilnya. Jadi, pseudocode yang sudah kita bahas tadi, sekarang Anda saya minta untuk membuat program lengkapnya dalam bahasa C. Ya, artinya apa? Artinya dari pseudocode yang kita bahas tadi, Anda diminta untuk mengimplementasikannya ke dalam bahasa C. Oke, itu kira-kira materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti Anda ajukan melalui WhatsApp group, ya, atau melalui melalui Telegram, ya. Nah, saya akan menjawabnya. Saya pasti akan menjawabnya, insya Allah. Nah, demikian saja barangkali. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.